Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu tentang pencatatan TBS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novika Fitriani Nasution dengan NIM 2023-15017. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Adan Sabirin dengan NIM 2023-15-001. Perkenalkan nama saya Muhammad Aidil Ilham, NIM 2023-15015. Baik, perkenalkan nama saya Martin Peter dengan NIM 2023-15014. Perkenalkan nama saya Nadia Loli dengan NIM 2023-15006. Perkenalkan nama saya Novita Jeli dengan NIM 2023-15-018. baiklah, setelah perkenalan tadi, langsung saja ke penjelasan materinya. Oke teman-teman, di sini saya Muhammad Aidil Ilham akan menjelaskan proyek TBS, pencatatan TBS, masuk dan olah, yang mana di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan table supplier, fungsinya create dan read. Di sini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, di sini ada form login terlebih dahulu yang mana disuruh input untuk namanya itu ada admin, terus untuk passwordnya juga kita samakan admin. Terlebih dahulu itu kita masuk login, pencet login. Nah, di tampilan awal beranda di sini ada tampilan hanya tampilan foto dari anggota kelompok 6. Ada apa lagi? Nah, kita langsung masuk aja ke fungsi utamanya yang mana di sini menampilkan data TBS masuk. Data TBS masuk di sini itu terlebih dahulu kita lihat menampilkan data-data yang sudah kita filter. Jadi di semua data ini bukan hanya data supplier saja, melainkan data-data yang ingin kita tampilkan. Contohnya, di sini ternyata ada data dari ID supplier, di sini ada data dari kendaraan, di sini ada data dari TBS-nya, di sini juga ada data dari TBS, di sini ada data dari supplier. Nah, di sini kita menggabungkan menggabungkan beberapa atribut ke dalam satu tampilan, beberapa table ke dalam satu tampilan. Nah, kita lihat di sini ada tampilannya. Nah, fungsi read selanjutnya itu ada fungsi read berdasarkan ID. Kita bisa kita bisa menampilkan berdasarkan ID-nya. Contohnya kita cari ID yang nomor dengan nomor 25. Kita enter dan akan muncul di sini hanya data nomor 25 saja yang tertampil di sini. Pertama kita reload dulu. Kembali. Nah, untuk memperlihatkan seperti apa codingan di dalamnya, kita lihat dulu di Visual Code seperti apa. Nah, di Visual Code itu kita untuk tampilannya sendiri kita lihat ada di bagian home. Bagian home. Di bagian home ini ada tampilannya di bagian bawah. Di bagian sini masih ada CSS. Di sini ada tampilannya. Nah, di sini itu ada tabelnya untuk yang tadi. Di bagian isi data tabelnya di sini ada berupa data URL-nya dan juga di sini yaitu atribut-atribut yang akan ditampilkan. Ada ID supplier, nomor polisi, nama supplier, berat, dan tanggal masuk. Nah, itu data-data yang akan ditampilkan nantinya. Nah, itu tuh berhubungan langsung dengan combine controller. Yang mana yang tadi kita lihat ada slash data. Combine controller itu yang menampilkan hanya beberapa data saja, yaitu ada di metode data DTO. Nah, di sini akan return tadi dari ketiga data akan return ke DTO yang mana menampilkan ID supplier, nomor polisi, nama supplier, berat, dan juga tanggal masuk. Em, Selanjutnya, untuk melihat bagaimana cara terhubungnya ke database itu, kita lihat ke dalam supplier repository. Di sini itu akan menampilkan, kita akan menyelek atribut dari dalam supplier. Nah, tapi ketika kita menyalek ini, memang kita menyalek semua
atribut dari supplier, akan tetapi kita akan mengcombine-nya ke dalam controller tadi di bagian data DTO controller ini, yang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi create pada eh, fungsi create pada table supplier. Terlebih dahulu kita pencet tambah data. Nah, di tambah data ini ada URL supplier add. Nah, di sini kita terlebih dahulu kita masukkan ID suppliernya berapa. Contoh, tadi kan udah banyak kepake datanya, jadi kita cari data, kita inputkan nomor agar tidak tabrakan atau terjadi redundansi di antara kedua data. Kita tuliskan ID supplier 67, nama suppliernya itu kita tulis PT PT alamatnya ada di Sulawesi Barat, nomor kontaknya 0. Nah, setelah kita submit, akan masuk ke dalam form create data bagian table kendaraan. Nah, itu penjelasan dari teman saya selanjutnya. Akan tetapi yang akan saya perlihatkan terlebih dahulu yaitu data yang kita tuliskan tadi bahwa udah masuk ke dalam database. Kita cek terlebih dahulu. Nah, bagian supplier, kita buka table supplier, database supplier yang bersupplier. Di sini ada 67 PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa codingannya. Untuk URL tadi kita masuk ke dalam home dulu deh terlebih dahulu sebelum kita menekan tadi. Nah, di dalam home tadi kita akan jika kita ingin menambahkan data itu akan langsung masuk ke dalam URL supplier data supplier/add. Nah, itu ada di mana? Dia ada di folder kendaraan yang di dalamnya ada HTML add HTML. Nah, di sini akan menjelaskan semua input data yang tadi ini. Ada supplier add ininya yang kita inputkan yaitu ID supplier, nama supplier, alamat dan juga kontak. Nah, ketika kita submit akan masuk ke form selanjutnya. Nah, apabila kita klik data, klik kembali akan kembali ke page TBS TBS masuk, pencatatan TBS masuk. Selanjutnya kita akan memperlihatkan controllernya terlebih dahulu. Controllernya itu untuk create itu ada, kita memisahkan untuk create-nya sendiri. Memisahkannya di sini ada di sini, yaitu ada add data, menambahkan data, masuk ke add data. Ketika kita add akan masuk ke dalam add HTML. Selanjutnya ketika kita add akan selanjutnya masuk ke kendaraan. Setelah itu kita lihat untuk repositorinya, kita lihat supplier repository. Nah, di sini untuk caranya kita membuat datanya itu seperti ini. Nah, apabila kita inputkan data tadi, akan ada komen seperti ini masuk ke dalam diarahkan ke komen SQL-nya, MySQL-nya. Yang mana komennya itu seperti ini. Kita menginputkan get ID suppliernya, get nama suppliernya, alamatnya, dan juga kontaknya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bagian saya table supplier, bagian fungsi create dan juga read. Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya. Baik, saya melanjutkan dari yang telah dijelaskan oleh teman saya sendiri. Langsung masuk di tampilannya. Untuk tampilan websitenya. Di sini masuk ke menu form create kendaraan. Karena tadi sudah dibuat supplier, kita langsung masuk ke create kendaraan. Kenapa kok dia terpisah harus supplier dahulu? Karena di database-nya harus setiap tabel kendaraan dan tabel TBS itu memiliki ID supplier. Makanya harus ID supplier dulu yang kita buat dahulu. Lanjut, kita coba masukkan
Kita buat contoh saja, untuk ID-nya kita kasih 20, untuk platnya kita buat WA 123 AC. Jenis kendaraannya apa? Contoh kita buat jenis kendaraannya pickup. Untuk ID suppliernya ini harus mengikuti ID supplier yang telah dibuat di awal tadi. Kita coba ID suppliernya 20 juga. Kita submit. Nah, nanti terus akan dilanjutkan ke buat menu create TBS-nya, table TBS. Coba kita cek dulu di database-nya apakah sudah masuk. Tuh, ternyata sudah masuk dia ID kendaraannya yang tadi sudah dibuat 20 dengan nomor polisinya sekian. Jenis kendaraannya apa? Pickup. ID suppliernya 20 gitu. Setelah itu nanti akan dilanjutkan membuat nge-create table di TBS. Kenapa dia bisa menggunakan formnya terpisah? Karena di Java-nya kita membuatnya untuk dari controller dahulu. Dari controllernya dahulu juga kita buat terpisah yang bagian create-nya. Dia bisa memiliki ada get mapping-nya dengan alamat URL slash data. Terus dia mengambil dari modelnya itu model table kendaraan. Setelah itu dia akan diarahkan ke halaman HTML-nya, ke tampilan HTML-nya. Tampilan HTML-nya letaknya di mana? Letaknya di bagian sini, kendaraan /add_can. Setelah selesai membuat get mapping yang untuk akan kita inputkan nanti, dia menggunakan get mapping. Terus kita kirim, kita submit tadi seperti di tampilannya. Di sini kan ada menu submitnya. Nah, action submit tadi akan dikirimkan ke repository menggunakan post mapping dengan alamatnya add. Dikirimkan ke repository, terus akan di save, yang nantinya akan langsung masuk ke database phpMyAdmin. Setelah selesai, nanti akan dilanjutkan ke tampilan dengan alamat URL-nya tbs/add, yaitu tampilan ini. Tampilan ini dia diarahkannya dari sini, dari controllernya, agar masuk ke tampilan sini. Coba kita back lagi, kita lihat lagi di sini. Nah, untuk tampilannya sendiri kan seperti ini. Ada ID kendaraannya, ada untuk menginputkannya. Kenapa bisa gitu dia? Kita cek di kendaraan. Di kendaraan sini alamat HTML-nya kendaraan /add_can. Dia berarti di sini. Kita cek. Ternyata di sini terdapat action-nya. Action-nya itu apabila sudah submit tadi, maka akan dikirimkan ke repository lalu ke database. Di sini ada kendaraan, terus ada /add. Di sini ada label yang untuk kotakan yang buat kita mengisi teksnya. Di sini menggunakan tipenya teks dengan namanya ID kendaraan. Langsung dilanjut lagi untuk nomor polisi, tipe datanya teks, inputannya untuk nomor polisi. Begitu juga untuk yang kendaraan dengan tipenya teks, sama juga untuk kendaraan, jenis kendaraannya. Terus di sini tidak lupa juga dimasukin ID suppliernya. Untuk ID suppliernya
Penginputannya menggunakan tipenya teks, nanti diarahkan ke input ID supplier. Di sini kan ada tulisan kembali. Nah, tulisan kembali ini akan didirect kemana? Di sini kita bisa tahu akan didirect ke /data ya, untuk alamat URL-nya. Coba kita buka di sini. /data itu isinya apa? Nah, untuk /data dia tampilannya ini. Dan dia controllernya di mana? Controllernya di combine controller. Nah, di sini tadi ada /data. Dia mengambil langsung 3 repository digabung menjadi satu. Seluruh repositorinya dijadikan satu. Untuk read-nya, halaman read-nya nanti dipanggil semuanya, semua tabelnya di situ. Akan tetapi di sini difilter, ada return data DTO yang hanya ditampilkan get ID supplier, kendaraan, nomor polisi yang diambil, nama suppliernya, berat sama tanggalnya. Kenapa bisa gitu? Karena di bawah tadi, di bawah sini, di bawah combine controllernya, itu kita buat agar yang tampil nanti sesuai dengan keinginan kita. Ini seperti model. Jadi kita buat dulu atributnya apa saja, terus dibuat getter centernya. Terus tadi kan sudah halaman read-nya. Udah yang akan ditampilkan hanya ini saja. Setelah itu ini akan diarahkan ke halaman HTML. Halaman HTML-nya namanya home. Dia ada di bawah sini. Home ini akan di sini. Terus ini bisa juga untuk melihat secara lebih spesifik. Kita bisa melihat hanya yang ingin kita cari saja yang bisa dilihat. Kita menggunakan /search. Dia di mana di sini nih? Ini nanti kita kan misalnya mencari ID-nya. ID 6. Kita hanya untuk melihat satu saja. Kita cek. Nah, di halaman ini URL-nya /search data /search. Dia mencari berdasarkan ID-nya, hanya mencari ID-nya. Jadi yang tampil nanti hanya satu saja, satu tampilan seperti ini. Untuk di Java-nya sendiri, kita hampir mirip sama seperti read yang atas ini. Akan tetapi di sini kita buat pemanggilan search berdasarkan ID supplier. Jadi nanti hanya apabila search kita cari ID-nya saja, yang muncul nanti hanya itu saja. Memanggil tampilannya, nomor polisinya, nama kendaraan, berat, sama tanggal masuk. Terus di sini di kendaraan sini, kalau yang bagian atas ini dia memanggil seluruh atributnya, tapi filternya nanti terjadi di bawah sini. Apa saja yang akan ditampilkan seperti itu. Di sini ada sebuah kondisi akan menampilkan seluruh atribut apabila atribut tersebut ada. Misalkan dua udah kita buat, berarti nanti dua itu akan tampil. Terus apabila tidak ada, dia akan kosong. Misalkan 2 belum kita buat, terus di tampilannya nanti akan kosong gitu. Kita contohkan saja. Ini kan 1 belum ada nih. Coba kita cari 1. Nah, dia maka akan kosong ini. Jadi dia akan kosong. 0 tadi itu artinya kosong. Ini juga akan diarahkan ke halaman HTML-nya, namanya home. Seperti itu. Terus untuk di repositorinya, karena saya bagian kendaraan, saya akan menjelaskan repositori bagian kendaraannya saja. Ini repositori ini menghubungkan dengan database. Jadi seperti ini bisa dilihat.
ada komen-komen database. Nah, ini memanggil seluruh atribut dari database menggunakan perintah select bintang from kendaraan. Artinya kita ingin melihat tabel kendaraan itu isinya apa saja. Di sini isinya ada ID kendaraan, ada nomor polisi, jenis kendaraan, sama ID suppliernya. Setelah bisa melihat seluruh atribut dari tabel kendaraan, akan dikembalikan ke kendaraan. Di sini juga untuk menambahkan isi atribut dari tabel kendaraan, kita masukkan komen MySQL-nya di repository. Komennya apa? Komennya tuh insert into nama tabelnya, terus di sini kita buat nama atributnya apa saja, ditambahin values. Di sini kita kasih keterangan update, terus kita gunakan getternya mulai dari ID kendaraan, nomor polisi, jenis kendaraan, sama ID suppliernya. Jadi seperti itu. Dia bisa menampilkan bagian hanya beberapa atribut dari 3 tabel tersebut. Di combine controllernya, kita buat filter. Kita hanya ingin memanggil ID kendaraan, nomor polisi, nama supplier, berat, dan tanggalnya saja. Mungkin untuk selanjutnya, bagian create-nya untuk tabel TBS akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan create data TBS serta read data TBS. Yang mana di sini saya akan menjelaskan read data TBS dulu. Yang mana di sini di combine controller, di sini ada get mapping, get data model, yang mana di sini menampilkan atribut kendaraan, supplier, serta TBS. Kemudian di TBS list stream ini dia akan menampilkan semua data TBS itu berdasarkan ID TBS dan juga berdasarkan ID supplier yang telah kita masukkan tadi. Jika ID supplier tidak sesuai atau ID TBS yang tidak seperti yang kita masukkan, itu hasilnya bakalan nol. Kemudian masuk ke return new data DTO, yang mana di sini data TBS dia akan tampil itu juga berdasarkan get berat sama get tanggal masuk. Kemudian return ke home HTML-nya. Nah, ini dia di sini table data TBS masuk. Di sini tampil berat dan tanggal masuknya. Kemudian di bagian TBS repository, di sini ada public list TBS find all, yang mana dia mengambil semua dari ID TBS, berat, ID supplier, tanggal masuk, tanggal olah, itu dari database TBS-nya sendiri dengan menggunakan perintah SQL select bintang from TBS. Di sini saya akan menjelaskan bagian create datanya, yaitu di sini di TBS controller. Di sini ada get mapping /add, yang mana di sini gunanya untuk menampilkan form penambahan data yang mana berisi atribut-atribut, dan juga nantinya itu akan di-return ke file HTML, yaitu di folder kendaraan file @tbs. Kemudian di sini ada post mapping /add, yang mana gunanya ini di sini untuk menyimpan data TBS yang telah kita input tadi, dan kemudian akan dikembalikan setelah kita simpan, nanti akan kembali diarahkan ke ke URL /data, yang mana situ akan menampilkan semua data-data yang telah kita input tadi. Tampilannya seperti ini. Di sini create data TBS, yang mana sini kita masukkan ID TBS-nya yaitu 1. Kemudian beratnya random. Lalu tanggal masuknya kita bikin hari ini. Kemudian tanggal olahnya juga today. Nah, ID supplier ini kita bikin 1 karena untuk create data sebelumnya, yaitu di bagian
supplier kendaraan itu telah kita submit satu, jadi dia harus sama. Kemudian kita submit dan ini dia hasil dari create datanya, yaitu ID-nya 1, nomor polisinya, nama suppliernya saya, beratnya sudah, ini dia tanggal masuknya, dan ini dia adalah hasilnya. Kemudian untuk kita cek di repository, di sini ada bagian public integer save, yang mana gunanya untuk menyimpan serta juga untuk mengambil data TBS yang telah kita input tadi di bagian websitenya, yaitu akan memanggil ID TBS, berat, tanggal masuk, tanggal olah, dan ID supplier, yang mana menggunakan perintah SQL, insert into TBS, ID TBS, berat, tanggal masuk, tanggal olah, dan ID supplier. Nah, untuk database-nya sendiri, bisa kita lihat setelah masuk di sini. Pertama kita refresh dulu. Nah, ini dia di bagian data TBS-nya yang telah dipanggil tadi, yaitu ID TBS-nya 1, beratnya 512, tanggal masuknya, tanggal olah, dan ini dia ID supplier-nya. Jadi sekian dari penjelasan saya mengenai create data TBS. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur update dan delete di pada data supplier. Di sini sudah ada ID, nomor polisi, nama supplier, berat, tanggal masuk, aksi. Untuk mengupdate data supplier, kita langsung saja klik edit. Nah, pertama kita akan diarahkan ke tampilan edit data supplier, di mana di sini ada ID, nama supplier, alamat, kontak. Nah, kita ingin mengedit nama suppliernya. Setelah itu, kita edit alamat. Kontak tidak perlu kita edit. Setelah kita mengedit data-data tersebut, kita klik submit. Nah, nama supplier dari ID nomor 3 sudah terupdate. Nah, setelah itu kita lihat untuk membuktikannya ini sudah teredit, maka kita akan melihatnya di database. Maka di ID supplier nomor 3 namanya sudah terupdate. Prosesnya di Java yaitu kami menggunakan metode getMapping di mana /edit ini adalah halaman URL-nya pada web itu untuk menampilkan form edit berdasarkan ID yang ada pada model. Di sini kami memasukkan 3 tabel, yaitu ada supplier kendaraan TBS. Dikarenakan saya menjelaskan tentang data supplier, maka saya akan menjelaskan proses tentang supplier saja. Di sini juga ada proses filter, di mana maksud filter ini adalah jika ID yang kita masukkan itu ditemukan, maka kita akan diarahkan ke halaman edit pada HTML. Jika ID tersebut tidak ditemukan, maka halaman tersebut akan nol atau kosong. Setelah kita mengedit data supplier tersebut, di sini kami menggunakan metode post mapping, di mana /edit dan /id ini adalah halaman URL-nya, itu untuk mengupdate data pada supplier, di mana supplier yang terhubung pada repository, data supplier yang terhubung pada repository akan diupdate di data supplier. Returnnya kita akan diarahkan ke halaman data. Setelah itu, pada HTML-nya itu ada di sini diedit, di mana di sini ada tabel ID supplier, label supplier itu akan menginput nama supplier pada data supplier bertipe teks, dan pada label alamat
itu akan menginput alamat pada data supplier bertipe teks. Pada label kontak, itu akan menginput kontak pada data supplier bertipe teks. Langsung ke delete. Di sini kami fitur delete-nya itu berdasarkan ID, di mana jika kita menghapus salah satu ID tersebut, maka semua data akan terhapus. Contohnya seperti ini. Maka data ID nomor 2 tersebut akan terhapus semua. Prosesnya di Java itu, proses delete-nya pada Java itu ada di sini. Nah, di sini kami menggunakan metode getMapping dengan /delete dan /id, di mana itu untuk mendelete seluruh data yang ada di di TBS kendaraan supplier berdasarkan ID. Returnnya kita akan diarahkan ke halaman data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan repositori dari supplier. Repositori ini sendiri itu gunanya untuk menghubungkan data dari Java ini ke database. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang update dan delete. Ini adalah komen pada SQL-nya di database, yaitu ada update, mengupdate data supplier berdasarkan nama supplier. Di sini kita mengupdate data supplier, yang mana yang kita update itu ada nama supplier, alamat, kontak berdasarkan ID supplier. Dan delete di sini kita menghapus berdasarkan ID. Ini adalah formnya di SQL, yaitu menghapus data supplier berdasarkan ID. Di mana fungsi delete ini itu berfungsi untuk menghapus seluruh data yang ada pada supplier, TBS, dan kendaraan. Cukup sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan data TBS masuk, yang dimana di situ ada ID, nomor polisi, nama supplier, berat, tanggal masuk, dan aksi. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur edit pada kendaraan, yang dimana di situ ada ID kendaraan, nomor polisi, jenis kendaraan. Dan di sini saya menggunakan ID kendaraan 1 karena harus sama dengan ID supplier pada sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan nomor polisi, lalu jenis kendaraan, lalu submit. Nah, maka ini sudah terganti, yang di bagian kendaraannya itu nomor polisi. Lalu kita akan melihat di database-nya. Nah, di sini juga terganti nomor polisi dan jenis kendaraan. Lalu saya akan menjelaskan bagian codingannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian controller terlebih dahulu. Bagian edit, yaitu ada getMapping URL /id, yang dimana untuk menampilkan form edit dengan ID dari modal yang berhubungan dengan kendaraan repository untuk memanggil semua atribut. Filter ini untuk memanggil ID kendaraan, jika ada dia akan menampilkan, jika tidak dia akan menampilkan null. Ini untuk menampilkan atribut kendaraan dari model. Setelah selesai akan diarahkan ke HTML edit kendaraan, dan di sini ada post mapping URL edit /id, yang dimana untuk mengirim data yang telah terupdate berdasarkan ID kendaraan. Dan di sini untuk mengupdate atribut kendaraan yang terhubung dengan kendaraan repository. Setelah itu, data akan kembali ke data awal dengan data sudah terupdate. Nah, di sini saya akan ke HTML edit.
bagian kendaraan yang dimana di sini ada label ID kendaraan yang akan menginput ID kendaraan yang ada di data kendaraan dengan tipe teks. Dan di sini ada label nomor polisi yang akan menginput nomor polisi yang berada di data kendaraan dengan tipe teks. Dan di sini ada jenis kendaraan yang akan menginput jenis kendaraan yang berada di data kendaraan dengan tipe teks. Setelah itu, kita akan melihat repository kendaraan. Bagian edit, yang dimana di sini ada command untuk MySQL agar MySQL bisa membaca perintah, yaitu di mana di situ ada nomor kendaraan, jenis kendaraan, dan ID kendaraan. Setelah itu, kita akan masuk ke tampilan awal lagi untuk menjelaskan fitur hapus, yang dimana ini ada fitur hapus dan tinggal klik OK, lalu lihat di database, maka data sudah terhapus. Lalu di sini codingannya di controller, dan di sini saya akan menjelaskan codingan bagian controller untuk delete, yang dimana di sini menggunakan get mapping URL delete /id, yang dimana data akan terhapus berdasarkan ID yang terhubung dengan kendaraan repository. Lalu langsung ke repository, yang dimana data akan terhapus berdasarkan ID kendaraan dan command MySQL, yaitu memerintahkan penghapusan data berdasarkan ID supplier. Kenapa menggunakan ID supplier? Karena kita 3 data terhubung dan menggunakan satu ID, yaitu ID supplier. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian tombol klik pada edit dan delete, yang dimana itu kita menggunakan 3 data tapi satu tombol. Jika kita klik tombol edit, maka dia akan diarahkan ke /data dan /edit pada command controller. Begitu juga pada delete, kita menggunakan satu tombol untuk 3 data, dan jika kita klik tombol delete, maka dia akan diarahkan ke /data dan /delete pada command controller. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian edit dan delete pada tabel TBS. Misalnya, kita akan mengedit bagian ID nomor 4. Nah, di bagian tabel TBS, kita bisa mengubah bagian TBS itu ada ID TBS, berat, tanggal masuk, dan tanggal olah. Nah, di sini kita bisa mengubah bagian ID, berat, tanggal masuk, dan tanggal olah. Nah, misalnya kita ingin mengubah tanggal berat pada TBS. Nah, mungkin di sini kita bisa mengubah menjadi 3675. Nah, tanggalnya kita ingin mengubah menjadi tanggal 20. Nah, di sini tanggal olahnya juga kita ubah menjadi tanggal 20. Nah, setelah kita ubah, kita submit. Di sini sudah bagian berat sudah terubah, dan tanggal masuknya juga kita udah mengubah menjadi tanggal 20. Nah, setelah itu kita akan lihat bagaimana proses yang ada pada Java. Nah, di bagian Java ini kita menggunakan get mapping /id dan /edit dan /id. Ini maksudnya ini adalah alamat URL. Ini adalah alamat URL-nya. Nah, di sini nah ini artinya kita bisa mengedit data berdasarkan ID yang ada pada model. Nah, di sini karena saya bagian TBS, maka saya akan menjelaskan bagian TBS. Nah, di sini kita bisa mengubah semua data yang ada pada TBS repository. Di sini kita bisa melakukan
proses, di mana proses tersebut ketika data yang ada pada tabel repository kita dapat mengubah. Ketika kita mengubah berdasarkan ID, ketika ID tersebut ditemukan, maka akan menampilkan ID yang kita cari. Sedangkan ketika kita mencari selain ID, maka tampilannya itu akan menampilkan nol. Nah, model ini atribut yang ada pada TBS. Nah, di sini setelah kita melakukan pengeditan pada data-data TBS tersebut, maka kita akan diarahkan ke ID yang ada ke TBS repository di bagian TBS. Nah, setelah itu kita akan ke bagian edit HTML. Nah, di sini ada label TBS field. Nah, di sini maksudnya adalah label ID TBS akan menampilkan ID TBS berdasarkan ID TBS yang bertipe teks, dan di bawahnya pun sama seperti label pada berat akan menampilkan berat yang ada pada tabel berat yang bertipe teks, dan label tanggal masuk akan menampilkan tanggal masuk pada label tanggal masuk yang bertipe data time lokal, dan label tanggal olah akan menampilkan tanggal olah berdasarkan tabel olah yang bertipe data time lokal. Nah, setelah itu kita akan membahas soal TBS repository. Di bagian TBS repository ini, saya akan membahas bagian update. Dan bagian update ini, di sini kita dapat mengupdate data berdasarkan berat yang ada pada model. Nah, misal berat, tanggal masuk, tanggal olah, dan ID TBS berdasarkan ID supplier. Nah, setelah itu, ini artinya kita dapat mengubah data-data berdasarkan berat, tanggal masuk, tanggal olah yang ada pada repository. Nah, setelah itu kita ke bagian delete. Nah, delete di sini ketika kita mengklik delete, sebenarnya kita ingin menghapus data delete. Nah, di sini kita apakah Anda ingin menghapus data ini? Nah, ketika kita mengklik OK, maka otomatis data yang ada pada tampilan ini akan terhapus. Nah, misal kita hapus. Nah, ID yang ada nomor 4 ini sudah hilang karena dia terhapus. Nih, di bagian Java-nya, kita dapat menghapus proses delete itu. Ketika kita mengklik delete, maka otomatis kita akan diarahkan pada alamat delete.id. Nah, di sini kita dapat menghapus berdasarkan ID pada
kita dapat menghapus berdasarkan ID. Nah, setelah kita menghapus data tersebut, maka akan dikembalikan lagi atau ditampilkan pada bagian source data. Nah, di bagian repository. Nah, di sini kita dapat menghapus data berdasarkan ID supplier karena kita menempatkan penghapusan pada data tersebut pada ID supplier. Nah, setelah terhapus, maka kita akan ditampilkan atau diarahkan kembali pada bagian kita akan ditampilkan data baru data yang telah terbarui. Contohnya data yang telah kita hapus berdasarkan ID. Nah, misalnya kita menghapus data 4 yang tadi. Nah, setelah terhapus, maka kita akan dikembalikan ke halaman ini kembali. Baik, itu tadi yang telah kami sampaikan tentang sistem kami, dari mulai modelnya, view-nya bagaimana, controllernya bagaimana. Semoga audien bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Lagi kamera jauh.